Oke, saya mulai. Mudah-mudahan nggak sampai jam setengah lima, mudah-mudahan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Ya, Dr. Rosa dan seluruh peserta di modul KGD ya. Sore hari ini saya diberi amanah yang menurut saya juga baru pertama ya, saya memberi kuliah expert di modul KGD. Saya sore hari ini diberi tugas untuk menyampaikan tentang keracunan, yang mana sebelumnya ini sudah pernah disiapkan atau dipresentasikan oleh Dr. Sauki. Ya, jadi kalau kita mulai ya baca-baca ya, atau mungkin lihat di internet bahwa yang namanya keracunan itu bisa terjadi massal ya, bisa juga pada satu orang ya. Jadi kalau massal itu ini contohnya ya, di Garut ada acara pernikahan ya. Sedangkan yang satu orang pun di sini juga ada ya. Saya kutip di buku yang saya punya bahwa kata dasar dari keracunan itu kan racun atau poison. Jadi setiap zat atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan efek yang merugikan pada makhluk hidup. Ya, jenis racun itu ada racun dari tumbuhan atau binatang, zat kimia, mineral dan gas, dan toksin. Diagnosis dari keracunan ini didiagnosis ya seperti halnya penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi cara mendiagnosis ini juga berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium ya. Anamnesis pada kasus keracunan seringkali petugas medis yang menanyakan atau yang memberikan pertolongan itu tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat dari pasien ya. Oleh karena itu diperlukan informasi tambahan dari anggota keluarga, dari teman, atau saksi lainnya yang melihat kejadian keracunan. Jika memungkinkan juga cari informasi jenis racun dari wadah atau botol racun ya, jarum suntik, sampel zat kimia, dan hal-hal lainnya yang mempunyai nilai diagnostik ya di sekitar lokasi kejadian. Jika hal ini diketahui, maka informasi harus ditanyakan adalah sebagai berikut ya: jenis atau juga jumlah, waktu ya terminum, termakan atau terpapar racun. Kemudian apakah gejalanya berupa sesak atau gejala yang lainnya pada saat ini kena paparan racun. Kemudian keadaan penyebab terpapar, apakah ini suatu kesengajaan atau naudzubillah min dzalik ya, itu suatu percobaan bunuh diri atau kecelakaan ya. Kemudian terapi yang telah diberikan ya, mungkin sudah diberi biasanya itu ya air
kelapa hijau ya biasanya ya. Kemudian apakah ada riwayat penyakit metabolik atau fisik atau penyakit psikiatri. Kemudian apa ada riwayat alergi. Kemudian obat-obat yang rutin diminum. Kemudian pekerjaan pasien dan anggota keluarga yang lain. Apakah pasien menggunakan terapi alternatif. Apakah itu jamu atau herbal. Ya, cukup banyak ya yang harus ditanyakan, dan ini memang bisa diketahui tadi ya informasinya apakah dari teman, anggota keluarga atau saksi yang memang tahu persis dengan kejadian keracunan. Berikutnya tentang pemeriksaan fisik. Kita perlu tahu yang namanya memeriksa atau mencari yang namanya sindrom autonomik atau nama lainnya toksidrom. Ini di sini sebetulnya pemeriksaan tekanan darah, nadi, pupil, keringat, dan aktivitas peristaltik. Ya. Sempatkanlah untuk memeriksa tadi ya sindrom autonomik ya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik ya kita juga perlu juga melakukan penilaian jalan nafas, ventilasi yang bagus ya, tanda-tanda vital, keadaan mental, ukuran dan refleks pupil. Apakah terjadi pinpoint, miosis, atau midriasis pada pemeriksaan pupil. Kemudian yang juga perlu dinilai yaitu status kesadaran dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Ya, jadi ini bisa kita lakukan ya. Untuk keracunan secara umum dapat digunakan skor yaitu PSS atau Poisoning System Score. Dengan di sini dinilai beratnya gejala mulai dari none atau 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Mulai dari minor, moderate, severe hingga gejala yang fatal. Yang tadi saya singgung untuk pemeriksaan mata, ya, ini seperti yang saya baca di referensi pada pemeriksaan pupil yang terjadi kondisi miosis, ya. Itu bisa disebabkan oleh beberapa jenis obat atau racunnya. Contoh di sini yaitu kolinergik, klonidin, opiat, kemudian ini dari racun serangga ya organofosfat, fenotiazin, pilokarpin ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau midriasis ya, pupilnya itu pada pemberian obat-obat seperti antihistamin, antidepresan, antikolinergik, atropin, dan simpatomimetik lainnya. Ya. Jadi ini diperhatikan ya, yang namanya ukuran dari pupil. Kemudian yang berikutnya pemeriksaan neuropati. Ya. Beberapa obat dan racun dapat menyebabkan neuropati sensoris dan motoris. Ya. Kita lihat di sini ada penyebab dari zat arsenik dan talium. Ya. Ini bisa menyebabkan neuropati. Kemudian obat-obat lainnya ya,
akrilamid, anti-neoplastic agent, antiretroviral. Ya, ini saya kutip semuanya ya. Jadi nanti kalau adik-adik mahasiswa mungkin agak sedikit asing ya dengan obat-obat ini atau zat-zat ini, ya monggo nanti silahkan cek ya informasi obat atau zat-zat ini lewat kamus secara online atau lewat apa ya namanya ya textbook ya, barangkali nanti lebih paham. Kemudian pemeriksaan abdomen ya. Abdomen kalau pada orang yang keracunan ya, ada beberapa manifestasi yang terjadi ya, mulai dari terjadi ileus, terjadinya distensi, terjadi muntah atau muntah darah ya, dan lain-lain ya. Kalau ini memang ileus ya, itu dapat disebabkan oleh faktor mekanik ya, mungkin ada suatu perforasi pada salah satu organ di rongga abdomen ya, sehingga dari pemeriksaan abdomen akan dijumpai tanda-tanda peritonitis, entah itu lokal atau generalisata ya. Atau bisa juga karena obstruksi mekanik ya, dikarenakan tertelan benda asing. Kemudian distensi abdomen ya, itu juga bisa ditemukan pada pemeriksaan fisik abdomen. Jadi distensi itu, atau nama lainnya kalau memang ada yang menyebutkan meteorismus ya, itu sebetulnya ada istilah yang hampir ada kemiripan ya antara distensi abdomen dengan meteorismus. Kemudian muntah ya, muntah terutama bila muntah darah itu dapat menjadi indikasi keracunan zat atau bahan korosif ya. Di sini bisa dengan alat bantu radiografi atau CT scan, akan tampak gambaran udara di dinding usus, di cabang biliar atau di vena hepatika. Setelah pemeriksaan abdomen, kita juga menemukan beberapa kelainan yang kita temukan saat kita lakukan pemeriksaan di kulit ya. Jadi berkeringat ya, atau tidak dapat berkeringat menjadi tanda gejala sindrom autonomik ya. Kemudian warna kulit kemerah-merahan ya. Di sini ada dikarenakan keracunan karbon monoksida, asam borat, zat kimia korosif, hidrokarbon, atau obat antikolinergik. Kemudian kulit berwarna pucat dengan diaforesis, kemudian wajah pusat dikarenakan vasospasme akibat keracunan ergot atau amfetamin. Saya pernah melihat acara di salah satu stasiun TV swasta ya, di mana di situ didatangkan satu pasien yang kalau tidak salah keracunannya karena keracunan merkuri ya. Jadi tampak kelainan yang jelas tampak di kulit ya. Waktu itu ditampakkan kulit, mulai dari kulit yang di wajah hingga yang di lokasi yang lain. Kemudian untuk pemeriksaan bau atau aroma racun ya. Jadi sebagai dokter kita juga harus mengenali
bau-bau yang khas dari racun atau zat yang terminum ya dari pasien yang mengalami keracunan ya. Itu umpamanya contoh apa ya, mungkin minyak tanah yang umpamanya ya, itu kan sebetulnya baunya itu kan bisa tercium ya oleh siapapun yang berada di sekitarnya. Ini salah satu contoh. Tapi di sini ada contoh yang lain, yaitu bau kacang almond ya pada racun cyanida. Itu hanya 50% orang saja yang dapat mengenali bau tersebut ya. Kemudian menginjak ke permasalahan diagnosis dari pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan yang rutin yang dianjurkan ini diperiksa pada pasien-pasien yang keracunan, ya itu serum osmolalitas dan osmolar gap, ya kemudian elektrolit darah, glukosa darah, kemudian blood urea nitrogen atau bisa urium ya, kemudian kreatinin, tes fungsi hati, urinalisa, di situ ingin tahu adanya hemoglobinuria atau mioglobinuria, kemudian EKG, kadar acetaminophen, kadar etanol serum, serta barangkali diperlukan tes kehamilan untuk wanita yang masih usia subur. Ya, ini saya ambil dari salah satu buku yang jadi referensi saya untuk kuliah sore ini, yaitu terkait dengan sistem scoring keracunan ya. Mulai dari apa namanya itu kolom yang paling kiri ini organ atau persistem ya. Mulai dari sistem gastrointestinal, kemudian ada sistem respirasi, saraf, kardiovaskuler, metabolik, ya, liver, ginjal, hematologi, ada banyak sekali ya di sini yang saya ambil dari referensi. Ya, ini mohon maaf kalau kurang jelas ya. Jadi di situ ada mulai skornya 0, 1, 2, 3 hingga 4 ya. Cuman memang kalau kita lihat beberapa sistem scoring di sini memang ada yang memang pemeriksaan yang diagnostik tapi yang invasif ya. Contoh di sini sistem gastrointestinal ada hasil berupa pemeriksaan endoskopi ya. Padahal tidak semua rumah sakit itu memiliki sarana endoskopi ya. Jadi itu memang ada beberapa kesulitan kalau memang kita tidak punya sarananya. Kemudian kalau ada gangguan asam basa ya, asam basa, kita perlu pemeriksaan laboratorium yang tadi belum saya sebut ya, yaitu pemeriksaan analisis gas darah atau blood gas analysis ya. Itu juga untuk melengkapi data untuk kita melakukan scoring ya. Kemudian ada juga yang mengalami dampak ke liver ya, sehingga perlu ada pemeriksaan laboratorium fungsi hati, diantaranya yaitu SGOT dan SGPT. Kemudian kalau ke ginjal, ya hemoglobinuria atau juga di sini bisa juga dari hematuria atau proteinuria, ini juga perlu diperiksa karena untuk kita bisa melakukan scoring. Kemudian yang untuk
otot, sistem muskular ya, di sini ternyata memang harus ada pemeriksaan CPK, kreatin fosfokinase ya, dengan nilai yang 250 itu yang ringan, hingga yang paling berat itu lebih dari 10.000 ya. Ini yang saya ambil dari buku ya, nanti bisa dibaca kembali. Kemudian berikutnya terkait manajemen kegawat daruratan. Ya, sebetulnya kalau hampir semua kasus racunan, overdosis, sebetulnya ada beberapa memang mempunyai kemiripan ya untuk manajemen kegawat daruratan. Ya. Jadi di sini seumpama ada masalah RW, ada masalah breathing, ya, kita perlu memperbaiki atau melakukan resusitasi jalan nafas, ya, supaya ventilasi dan perfusi ini adekuat, ya. Kemudian monitoring jantung dan pulse oximetry. Kemudian RSI atau Rapid Sequence Intubation dapat dilakukan pada pasien dengan risiko terjadinya sumbatan jalan nafas. Kemudian pemberian naloxone 2 mg intravena, tiamin 100 mg intravena, dan dextrose 50%, atau barangkali di sini 50% itu kan sulit ya. Di sini paling tinggi kan 40% ya. Sebanyak 50 cc intravena jika pasien mengalami hipoglikemia. Kemudian pasang akses intravena dan ambil sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium ya, yang cukup banyak ya. Bisa pemeriksaan yang rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, BGA, elektrolit ya, itu cukup banyak ya. Kemudian pertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan. Jadi tensi dilihat, tensi sistol maupun diastol, atau kalau ada monitor tensi yang bisa juga mengetahui MAP juga, itu juga baik ya. Kemudian kalau ada gangguan asam basa ya, jangan lupa dilakukan koreksi, dan berikanlah obat-obat vasopresor bila mana pada saat kita memberikan resusitasi intravena ini masih belum adekuat atau belum stabil ya, sehingga kita perlu memberikan terapi vasopresor. Dan tidak lupa antidot atau antidotum. Nanti saya jelaskan beberapa antidotum yang bisa diberikan untuk beberapa kasus keracunan. Berikutnya untuk koreksi hipoksia ya, dengan memberikan oksigen sesuai kondisi sebagai berikut. Nah, ini bidangnya dokter-dokter di bagian anestesi ya, tapi ini saya coba untuk memberikan sedikit ya. Kalau kita memberikan dengan nasal ya, itu kecepatan alirannya itu bisa antara 1 hingga 6 liter per menit ya. Tapi kalau kita memberikan simple face mask ya, itu aliran udaranya itu bisa kita berikan hingga 10 liter ya. Kalau kita memberikan dengan masker wajah dengan cadangan O2, ada apa namanya wadah yang di masker itu ya, kita bisa memberikan oksigen itu dengan aliran kecepatannya 12 hingga 15.
Tapi kalau kita memakai ambubed, ya, itu kita langsung memberikan aliran oksigen itu dengan 15 liter per menit. Jadi kalau 15 itu berarti mentok ya, paling tinggi ya. Itu 15 liter per menit. Setelah kita koreksi hipoksia, tetap kita lakukan monitoring jantung, pulse oximetry, dan akses intravena yang kita harapkan akses intravena itu terpasang dengan cukup baik ya. Artinya nanti jangan sampai di tengah-tengah pada saat kita resusitasi cairan, akses ini terlalu kecil pembuluh darahnya, sehingga nanti akan berisiko umpamanya infusnya jadi macet ya. Itu ya jangan sampai, kita harus mencoba mencari akses intravena yang besar ya. Kemudian untuk kondisi tadi yang saya sampaikan, gangguan asam basa, entah itu nanti gangguannya berupa asidosis metabolik atau asidosis respiratorik, ya itu segera kita lakukan koreksi ya. Biasanya kalau asidosis respiratorik itu seringkali menjadi perburukan sehingga akan terjadi masalah gagal nafas pada penanganan berikutnya harus dilakukan intubasi ya, kalau memang dia sudah dengan gagal nafas ya. Kemudian pasien dengan keadaan gangguan mental ya, tadi saya sampaikan yang dinilai juga untuk pemeriksaan fisik itu terkait dengan status mentalnya. Ya, ini saya lebih spesifik untuk menjelaskan masing-masing penanganan kegawat dauratan. Dalam hal ini RW ya. Menilai jalan nafas ya, menilai jalan nafas ini penting karena pada umumnya penyebab kematian yang paling sering pada pasien keracunan itu karena kegagalan refleks protektif ya, dan obstruksi sebagian jalan nafas. Bisa karena kelumpuhan lidah, aspirasi cairan lambung ke paru, henti nafas ya. Ini penting pada saat memang kita menilai ya RW atau jalan nafasnya. Pasien kalau ini kita lihat masih sadar dan dapat berbicara ya, artinya sebetulnya refleks jalan nafas ini masih baik ya, masih bagus. Akan tetapi tetap harus selalu dimonitor ya secara ketat karena keracunan itu cepat memperburuk kontrol jalan nafasnya. Sedangkan pasien yang lemah, gelisah, kemudian sulit untuk diajak berbicara ya, ini ada kemungkinan akan jadi masalah problem pernafasan atau RW. Sehingga kalau memang kita monitor kemudian terjadi perburukan ya, sehingga tindakan yang terbaik yaitu dilakukan intubasi endotrachea. Ya, lanjut ya. Kemudian tata laksana jalan nafas. Tata laksana jalan nafas itu bisa dengan beberapa jenis intubasi ya, intubasi endotrachea, nasotrachea, orotrachea. Mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu, nanti kompetensi ini akan diajarkan entah itu di pendidikan profesi oleh dokter
spesialis anestesi ya. Jadi intubasi itu sebetulnya suatu tindakan dalam hal untuk memudahkan mengontrol jalan nafas, mencegah aspirasi, dan sebagai salah satu jalur atau akses untuk melakukan suction dari suction dari dahak-dahak yang kental ya, sehingga nanti bisa kita upayakan perbaikan dari oksigenasi maupun ventilasi. Di tabel 5 ini ya, kalau kita menemukan kondisi klinis dan penyebab keracunan yang harus diintubasi ya, kita lihat kondisi klinis, namanya dia tertelan zat korosif ya. Kemudian ada terhirup ya, inhalasi zat korosif. Kemudian ada keracunan bisa ular, anafilaktik, edema paru ya. Ini satu kondisi klinis yang barangkali memang tindakan tata laksana jalan nafas harus dilakukan intubasi. Ya. Keracunan zat ya bisa karena asam belerang, natrium hidroksida, klorin, ya, beberapa obat opioid, kemudian organofosfat, ya, ini bisa juga menyebabkan perburukan dari jalan nafas, sehingga memang perlu dimonitor, barangkali nanti ada tindakan yang harus dilakukan berupa intubasi. Breathing, ya, breathing, masalah jalan nafas terutama kesulitan bernafas, ya, memiliki satu atau lebih komplikasi. Kegagalan ventilasi, hipoksia, atau spasme bronkus. Ya. Kalau ini juga tidak kita atasi, ya, ini pun juga bisa menjadi penyebab utama angka kesakitan maupun mortalitas. Ya. Pendekatan untuk menilai adekuat nafas pasien ini bisa saya ilustrasikan di slide seperti ini. Ya. Jadi ada suatu algoritma tata laksana pemeriksaan napas ya. Jadi kita periksa napas ya. Kita lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian ada beberapa yang ini harus kita hafalkan, yaitu tanda waspada ya. Mulai dari penurunan kesadaran, sianosis, saturasi oksigen di bawah 90% ya, yang barangkali mungkin kemarin pada saat pandemi COVID yang ada bulan sangat banyak ya kasusnya itu di bulan Juni-Juli itu ya, itu seringkali pasien datang dengan saturasi oksigennya bisa di bawah 90% ya. Kemudian ada juga tanda waspada, frekuensi nafasnya kurang dari 10, jadi ini namanya bradypno atau tachypno, lebih dari 29 kali per menit. Kemudian kalau itu memang ada ya, lanjutkan oksigen inspirasi konsentrasi tinggi, bantu ventilasi bila mana perlu ya, dengan beberapa ventilasi mekanik, CPAP ya, dan lain sebagainya ya. Tidak bisa saya terangkan ya, karena ini memang saya ambil dari buku, kebetulan memang buku kegawatan RW ini lebih banyak dari bagian anestesi malahan ya. Kemudian kalau ada pneumotorak, ya ini kalau bidangnya penyakit dalam ya,
lakukan dekompresi, ya, kontraventil, ya. Kalau ada udem paru, ya kita lakukan cara untuk mengatasi udem parunya. Ada bronkospasme, kita berikan beberapa obat yang bisa memperbaiki bronkus sehingga nanti bronkus akan mengalami dilatasi. Kemudian setelah RW, breathing, kemudian menginjak ke sirkulasi. Ya, beberapa pasien keracunan ya sering kali masuk ke ruang emergensi itu dalam keadaan pre-shock hingga shock, ya, sehingga perlu ditetapkan tindakan untuk memperbaiki sirkulasi melalui intervensi atau resusitasi, ada yang bilang rehidrasi, ya, cairan, ya. Kalau memang diperlukan penambahan obat-obat vasopresor, kemudian obat antidotum, dan kalau ada gangguan elektrolit dan asam basa, secepatnya kita bisa lakukan terapi koreksi hal tersebut. Ya, di gambar ini coba kita lihat kembali algoritma tata laksana pemeriksaan sirkulasi, ya. Sama halnya dengan yang tadi, ya, lihat, rasakan, dengarkan, kemudian tanda waspada, ada nggak penurunan kesadaran, sianosis, tensi sistolik yang kurang dari 90 mm Hg, kemudian frekuensi nadi yang cepat tapi kecil, ya. Nah, ini yang itu kita amati, ya, tanda waspada, ya. Kemudian lakukan akses intravena, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mencari pembuluh darah yang tidak kolaps, ya, yang besar, yang tidak kolaps, ya, sehingga nanti akan membantu sekali dalam hal kita intervensi cairan, ya. Jadi jangan memilih pembuluh darah yang kecil, ya, nanti kalau nanti kita harus memberikan infus dengan tetesan cepat itu jadi kurang maksimal. Kemudian kalau ada beberapa tantangan cairan atau kontrol perdarahan, ya, memang kadang-kadang ada yang beberapa kasus yang tadi saya sampaikan, kan keluhannya atau gejalanya itu selain muntah bisa juga muntah darah, ya, sehingga kadang-kadang memang kita masih perlu mengontrol perdarahan, ya. Contohnya perdarahan yang berasal dari saluran cerna bagian atas atau nama lainnya yaitu hematemesis. Menginjak ke terapi farmakologi, jadi pemberian antidotum, ya, antidotum saya coba mencari beberapa literatur dan saya ambil salah satu literatur. Mudah-mudahan di sini tersedia semuanya, cuman ya saya juga kurang paham apakah ini semuanya tersedia, ya, karena ini mungkin barangkali saya mengambil dari referensi yang mungkin barangkali kita masih susah untuk mencari terapi-terapi ini, ya. Jadi kalau ini sianida, ya, racun sianida, kita bisa memberikan antidotumnya yaitu nitrit, amil nitrit, ya. Metanol, ya, kita bisa berikan antidotumnya etanol, ya. Merkuri, ya, kita bisa memberikan dengan dipenisilamin, metodenya dengan terapi kelasi, ya. Kemudian organofosfat, ya, bisa kita berikan antidotumnya dengan sulfas atropin, ya.
diberikan 1 sampai 2 mg IV, diulang setiap 5-10 menit atau paling lama 15 menit ya. Keracunan besi ya, ini dengan desferrioxamin, ini dengan pemberiannya ada yang injeksi, ada yang oral ya. Ini saya contohkan kalau keracunan besi itu sebetulnya ada penyakit ya yang memang bisa berisiko akan terjadi keracunan besi ya di dalam darah. Mohon maaf, penyakitnya yaitu thalassemia ya. Thalassemia itu bisa berisiko untuk terjadi yang namanya keracunan besi. Kemudian obat, ya obat pun juga bisa berdampak untuk dalam tanda kutip poison atau racun ya. Kalau ini obatnya yaitu amfetamin, ya bisa kita memberikan dengan lorazepam. Ya, ini juga sediaannya harusnya IV, cuman saya kok jarang menemukan yang IV, adanya oral. Kemudian digoxin, ya, isoniazid, ya, opioid, paracetamol, ya, paracetamol pun juga kalau kita berikan dengan dosis yang ya dalam tanda kutip ya itu dosis letal, itu memang bisa berdampak ke liver atau mungkin ke organ yang lain, sehingga antidotumnya itu biasanya kita memberikan N-asetilsistein. Warfarin ya, suatu obat antikoagulan oral ya. Ini kalau terjadi perdarahan ya, kita bisa memberikan antidotumnya vitamin K1 atau dengan pemberian transfusi FFP ya. Ini banyak sekali ya antidotum yang bisa saya cari ya. Contoh di sini makanan ya, jengkol namanya ya. Ini dengan natrikus atau natrium bikarbonat ya. Cuma dosisnya harus tinggi ya, 4 kali 2 gram. Ular berbisa ini dengan sabu ya. Kalau di rumah sakit sudah siap ini ya, beberapa antidotum, tapi juga ada yang masih kita harus mencari dan memang barangnya sulit ya barangkali. Nah, keracunan ini akan tetap bisa menimbulkan komplikasi dan memang prognosisnya tergantung dosis dan toksisitas dari zat racunnya ya. Jadi komplikasinya tadi penurunan kesadaran ya, mulai dari somnolen ya, sopos sampai dengan koma. Kemudian bisa hipotermia atau hipertermia, kemudian kejang ya atau konfusi ya. Bahkan ada yang juga sampai terjadi gangguan status mental, psikosis ya. Ada juga yang terjadi rigiditas, rhabdomyolysis yang tadi saya singgung, ada scoring keracunan ya, dilihat dari pemeriksaan CPK ya. Kemudian reaksi anafilaktik dan anafilaktoid, itulah yang kemungkinan komplikasi yang terjadi pada pasien yang keracunan. Ya. Nah, di sini saya masih akan meneruskan tentang keracunan makanan ya, atau food poisoning. Ya, keracunan makanan atau food poisoning definisinya adalah semua keadaan atau penyakit yang disebabkan oleh masuknya makanan atau minuman
yang mengandung toksin atau kuman. Ya, klasifikasinya dia dibedakan berdasarkan agen penyebabnya. Ada foodborne infection, ada lagi yang kedua yaitu foodborne poisoning atau intoxication. Ya. Saya pun juga baru ya mendengar istilah ini ya, ada foodborne infection maupun foodborne poisoning ya. Saya kira ya food poisoning itu ya hanya satu ya, ternyata dia dibagi dalam dua kelompok besar. Nah, ini contohnya penyebab foodborne infection ya. Kategori penyebabnya di sini bakteri atau kuman ya. Penyakitnya bisa demam typhoid, paratyphoid fever, shigellosis, kolera ya, non-typhoid salmonellosis, brucellosis, anthrax ya. Jadi ini kayak kita kembali lagi dulu waktu di modul TropMed ya. Jadi ini sebetulnya termasuk istilah dalam foodborne infection ya. Tapi memang sebagian sudah kita berikan pada saat di modul selain KGD. Ya, ada juga di sini penyebab bakteri anthrax, bovine TB, ya, E. coli, dan listeriosis. Untuk yang virus itu biasanya gastroenteritis, ya, hepatitis, ya, poliomyelitis. Ya, ini yang virus, ya, biasanya. Kemudian yang parasit, ini taeniasis, amoebiasis, trichinosis, ya, askariasis, giardiasis, toxoplasmosis, ya. Ini ternyata beberapa penyebab parasit ini memang ada beberapa dari produk olahan yang dari makanan, contohnya mungkin dari daging sapi atau daging babi ya. Sekarang lagi banyak diviralkan atau apa ya, itu yang ngomong tentang babi itu ya. Kemudian sayuran pun juga di sini masih bisa yang mengalami kontaminasi ya, terutama kalau ini kontaminasi dengan tanah ya, sayur mayur itu ya, hati-hati kalau kita makan ya, mungkin perlu dibersihkan dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya jamur ya, jadi bisa aspergillus, bisa penicillium yeast ya. Ini salah satunya dari gandum, tepung roti, ya, apel, keju, ya, daging yang dikeringkan atau dibekukan, ya, yang telah berjamur, ya. Jadi dari penyebab-penyebab tadi mulai bakteri, virus, parasit, jamur itu bisa menyebabkan foodborne infection. Kalau tadi itu apa namanya? Kok ini kebalik ini. Ini dulu ya. Jadi kalau berikutnya foodborne poisoning atau intoxication ya. Ada yang toksin alami pada makanan, kemudian toksin bakteri ya. Bisa di sini karena Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Escherichia coli, baik itu enterohemorrhagic atau enteroinvasif ya, itu bisa menyebabkan terjadinya foodborne poisoning ya. Sumber makanannya yang tadi saya ceritakan kebanyakan memang dari beberapa produk bahan yang memang apa ya istilahnya ya, terkontaminasi
atau mungkin cara pengolahannya yang belum sesuai, ya. Ini maju ya. Ini kemudian dari toksin jamur, kemudian racun zat kimia pada makanan. Yang tadi saya sampaikan di awal itu ada yang cyanida, ada yang mungkin logam berat yang lain, timah, merkuri, kadmium, ya. Itu bisa dicampur di makanan, entah naudzubillah min dzalik, apakah itu memang disengaja atau tidak, ya memang kalau itu mengandung logam berat memang akan berdampak keracunan, ya. Nah, ini patogenesis dan gambaran klinis sesuai penyebabnya. Sebetulnya ini kalau sudah ada di modul TropMed itu hanya mengulang saja, ya. Mulai dari ini penyakit demam tifoid, paratifoid, ya. Ini penyebabnya Salmonella typhi. Kalau paratifoid itu penyebabnya Salmonella paratyphi A dan B, ya. Patogenesisnya, bakteri ini masuk ke dalam tubuh, kemudian menembus lapisan epitel usus halus atau apa ya, plak payeri atau apa, saya lupa ya istilahnya, kemudian dibawa oleh makrofag ke seluruh tubuh hingga ke RES, reticuloendothelial system, ya. Gambaran klinisnya, masa inkubasinya itu 3 sampai 21 hari, ya. Jadi 3 atau ada yang menyebut 5 hari hingga 21 hari, ya. Keluhannya flu-like syndrome, ya. Bisa juga sampai ke nyeri perut, ya, nyeri daerah abdomen, dan bisa ditambah ada gejala diare atau konstipasi, ya. Ini kalau tidak diobati, komplikasi bisa terjadi, baik itu komplikasi pada organ intestinal, gastrointestinal, maupun di luar organ gastrointestinal. Jadi contoh, kalau di selaput otak ada yang disebutkan kondisinya seperti meningitis tifosa atau encephalitis tifosa, ya, contoh, ya. Kemudian Salmonella non tifoid, ya. Tadi penyebabnya disebutkan ada yang menyebutkan non tifoid salmonellosis, ya, ada yang istilahnya seperti itu, ya. Jadi bakteri ini sama dengan sebetulnya Salmonella typhi, ya. Jadi masuk ke saluran pencernaan bersama makanan, ya. Kemudian menyebabkan kerusakan pada mukosa usus. Di sini manifestasi utamanya lebih ke arah ke diare yang inflamatorik, ya. Diarenya sudah ada ininya, lendirnya, tetapi masih belum dijumpai atau belum disertai dengan darah, ya. Di sini masa inkubasinya lebih pendek, ya, ketimbang yang Salmonella typhi atau yang paratyphi. Kemudian sigelosis atau nama lainnya dysentery basiler, ya. Ini peradangan akut pada kolon, ya, disebabkan oleh Shigella species, ya. Ini juga hampir sama patogenesisnya. Tertelan, ya, bersama makanan, kemudian menginvasi sel epitel kolon, sehingga akan terjadi diare yang bisa disertai nyeri perut dan demam, ya. Biasanya diarenya itu tanpa disertai darah. Kemudian kolera, ya, kolera ini juga gejalanya berupa diare disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh Vibrio cholera, ya. Ini juga patogenesisnya hampir mirip-mirip, ya, dengan penyakit TropMed yang lain, ya. Jadi bakteri ini berkolonisasi di usus halus dan akhirnya melepaskan enterotoksin poten, ya.
Gambaran klinisnya ada diare cair sangat banyak disertai muntah atau nama lainnya muntaber, ya. Demam nyeri abdomen itu biasanya tidak ditemukan. Ya. Kemudian ini infeksi karena E. coli atau Escherichia coli. Ini ada beberapa di sini mulai dari ETEC, EHEC, kemudian EPEC maupun EYEC, ya. Hampir ada kemiripan ya untuk gambaran klinisnya, semuanya sih diare, ya. Semuanya diare, cuman memang ini dibagi ya, tidak semuanya itu sama ya infeksi E. coli itu. Ada yang ETEC, EHEC, EPEC ataupun dia enteroinvasif E. coli. Kemudian brucellosis. Ya, brucellosis ini juga bakteri juga. Dia melalui aliran darah dan menetap di hati, limpa, tulang, dan lain-lain. Gambaran klinisnya demam, ya, menggigil, berkeringat, mialgia, atralgia, sakit kepala, anoreksia, berat badan menurun, ya, malah kayak COVID ya malahan ya. Kemudian tanda kelainan fisiknya pallor, limfadenopati. Kemudian ada hepatosplenomegali, kemudian ada atralgia itu radang sendi juga atau sampai artritis ya. Kemudian ada kulit kemerahan. Kemudian antraks. Antraks itu ada 3 gambaran klinik utama, yang paling banyak itu antraks cutaneus ya. 95%, ada juga antraks inhalasi maupun ada antraks gastrointestinal. Ya, gambaran klinisnya demam, mual muntah, nyeri abdomen, diare, ya. Kadang ditemukan dengan asites. Sedangkan antraks sampai dia ke orofaringeal ini yang bisa menyebabkan distres respirasi. Ya. Kalau tadi lebih ke arah bakteri sebagai mikroorganisme penyebabnya, yang ini contoh mikroorganismenya karena parasit, ya, yaitu diantaranya amoebiasis, ya. Patogenisnya seperti itu, ya. Gambaran klinisnya bisa diare, nyeri abdomen yang diffuse, diare lendir darah, bahkan kadang-kadang bisa terjadi manifestasi effusi pleura hingga ke abses hepar, ya, sehingga ada nama yang disebut sebagai amoebiasis hepar, ya. Kemudian parasit berikutnya Giardia, sehingga namanya giardiasis ya. Ini juga sama ya, gambaran klinisnya diare, ya, nyeri abdomen, berat badan menurun. Kemudian parasit yang lainnya Taenia saginata ya. Kemudian ada Ascariasis ya. Kemudian ada berikutnya penyebabnya karena virus ya. Ini karena virus gastroenteritis, karena hepatitis virus ya. Kemudian yang berikutnya kalau tadi itu masing-masing ya, bakteri, virus, parasit, ini diresum ya, diresum menjadi tabel. Ya mungkin ini di sini lebih memudahkan ya. Berikut ada periode inkubasi ya. Jadi hampir semuanya kalau kita lihat organisme bakteri ini gejala utamanya sih diare, nyeri perut, mual muntah ya.
Itu yang gejala utamanya. Baru yang kita lihat periode inkubasinya ya, ada yang memang 1 hingga 6 jam, ada yang sampai lebih dari 16 jam ya. Contohnya yang lebih dari 16 jam itu ya Salmonella spesies ya, contoh. Kemudian kalau ini diare ya, yang dulu saya sampaikan waktu kuliah di modul pencernaan bahwa diare itu ada diare yang inflamatorik atau yang diare yang tidak non-inflamatorik ya. Kalau inflamatorik ini secara organ ya, ini terutama pada kolon atau usus halus di bagian distal. Sedangkan kalau non-inflamatorik itu lokasinya dominan di usus halus bagian proksimal. Baru kita lihat setelah itu patogen yang berperan, ya umpamanya Salmonella typhi, ya. Salmonella typhi itu sebetulnya lebih ke arah diare yang non-inflamatorik, ini kan karena enterotoksin, ya, sehingga lokasinya ini lebih berat pada usus halus di bagian proksimal. Nah, diagnosis dari foodborne infection atau foodborne intoxication, sekali lagi, ini juga berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang paling penting yaitu pemeriksaan feses. Berikut tata laksananya, ya. Kalau pasien ini dehidrasi ringan saja, ya, kita cukup memberikan terapi cairannya secara oral atau kita sebut dengan larutan rehidrasi oral, ya. Kalau pasien ini ada diare hebat, ya, yang juga kita curiga dikarenakan ada patogen, terutama di sini bakteri, ya, bisa kita berikan antibiotik, ya. Salah satu contohnya di sini trimetoprim sulfamethoxazole atau namanya cotrimoxazole, ya, diberikan 2 kali sehari selama 3 hari, ada yang menyebut 5 hari, ya. Atau dengan menggunakan ciprofloxacin, ya, 2 kali 500 mg per oral selama 3 hari. Kemudian kalau pasien ini disentri atau diare inflamatorik, ya, maka terapi ini sesuai dengan penyebabnya, ya. Kalau ini penyebabnya patogen, ya mungkin pemberian antibiotik atau antimikroba yang secara antibiotik yang skala luas itu untuk diare dikarenakan bakteri itu biasanya dengan ciprofloxacin, ya, pemilihan antimikrobanya. Kemudian ini yang botulism, ya. Botulism itu keracunan makanan dikarenakan Clostridium botulinum. Ini lagi-lagi karena makanan yang tercemar, ya. Atau dapat juga wound botulism, karena toksin ini mencemari kayu atau lantai, ya. Kemudian ini patogenesisnya, ya, peranan neurotoksin ini, sehingga akan terjadi gejala kelumpuhan otot. Dengan masa inkubasi atau gejala keracunan ini terjadi 18 hingga 24 jam setelah toksin ini tertelan, ya. Mulai dari penglihatan kabur, sulit menelan, sulit bicara, kelemahan hingga kelumpuhan otot.
Nah, ini foodborne botulism ya. Ini masa inkubasinya 18 hingga 36 jam ya. Gejalanya kekakuan atau kelumpuhan otot simetris yang progresif ya. Mulai dari leher, lengan, dada, dan kaki. Ya, ini foodborne botulism. Diagnosisnya ya sama ya, dari anamnesis, pemeriksaan fisik biasanya dari pemeriksaan untuk mengetahui dari bahan muntahan atau dari feses, dan memang disarankan untuk penanganannya di rumah sakit. Ini beberapa slide terakhir untuk keracunan logam berat dalam makanan. Yang tadi saya sampaikan bisa timah, bisa merkuri, bisa kadmium, ya mungkin nanti ada sebagian yang saya jelaskan di slide ini. Yang pertama timah, ya. Jadi timah itu dari kalengnya, ya, peralatan mengolahnya, air yang tercemar, wadah yang dicat atau catnya, ya. Ini yang seringkali kita nggak menyadari, ya. Kemudian gambaran klinisnya itu nyeri perut, nyeri abdomen, iritabilitas, letargia, ya. Dan banyak ya, bisa sampai kejang hingga penurunan kesadaran karena terjadi udem cerebri. Keracunan merkuri ya, keracunan merkuri dalam makanan. Kalau di dunia kewanitaan mungkin yang ada di ini ya, apa namanya itu, lotion ya, saya kurang paham ya. Ya, keracunan merkuri dari dalam makanan ya. Jadi di sini seringkali itu dari makanan laut atau merkuri yang dari bahan-bahan industri, ya. Gambaran klinisnya dia batuk, sesak, ya, bisa juga menyebabkan hingga muntah darah dan diare. Kemudian keracunan arsenik, ya ini juga sama dari makanan laut, pestisida, herbisida. Dengan gejala atau gambaran klinisnya juga ada kemiripan, yaitu mual, muntah, diare, dan pada keracunan kronik dapat ditemukan perubahan pada kulit dan kuku. Sekali lagi, ini penting kita mendiagnosis, ya, di mana di situ riwayat paparan ini harus informatif, ya. Kemudian kalau memang bisa dilakukan pengukuran kadar logam di dalam darah, kadar logam berat. Tata laksananya, dekontaminasi saluran cerna dengan cara induksi muntah, bilas lambung. Jadi kalau bilas lambung pasti ada indikasi untuk di program atau diberikan nasogastric tube dan pemberian arang aktif. Ini sedikit tambahan yang mungkin beberapa terjadi di sekitar kita, ya. Keracunan singkong, ya, di sini yaitu kandungannya itu cyanida, ya. Cyanida, kemudian tata laksananya seperti ini yang saya peroleh, ya. Jadi bilas lambung atau induksi muntah, kemudian diberikan natrium tiosulfat sebagai antidotumnya. Kemudian keracunan jengkol, ya. Jadi di sini suatu asam amino yang mengandung belerang yang didapat dari biji jengkol, ya. Di sini itu bisa sampai nafas dan urin itu berbau jengkol, ya, sehingga yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pemeriksaan identifikasi bau itu kadang juga sangat berguna, ya.
Terutama contohnya seperti ini, kalau dia keracunan jengkol. Pengobatannya tadi yang saya jelaskan dengan natrium bikarbonat memang cukup besar ya dosisnya, 4 kali 2. Cuman kalau memang dia sudah sampai anuria ya, dimana kalau dia anuria itu memang bisa terjadi yang namanya akut renal failure ya, atau sekarang nama lainnya berubah jadi akut kidney injury. Kemudian ini keracunan tempe bongkrek ya. Jadi di sini hasil zat dari proses pembuatan tempe ya yang terjadi karena kontaminasi dengan Clostridium botulinum dan Bacterium cocovenenans ya. Ini tata laksana bilas lambung ya, bilas lambung, antitoksin, cuman nggak diterangkan ini antitoksinnya apa, disertai pemberian cairan glukosa intravena ya, seperti tadi saya sampaikan, mungkin secara persen yang tertinggi yaitu 40%. Jadi secara umum ya, secara umum saya sampaikan bahwa tata laksana keracunan makanan itu dikenal dengan SAGE, yaitu suportif, antidot, kemudian gastrik dekontaminasi, dan enhance eliminasi ya. Contohnya dialisis, hemofiltrasi. Jadi kalau tadi keracunan jengkol sampai terjadi anuria, akut kidney injury, itu salah satu modalitas yang bisa memperbaiki dari fungsi ginjal itu, yaitu dengan dialisis ya. Kemudian beberapa gejala gastroenteritis ya akut, kadang ada yang self-limiting disease ya kalau memang penyebabnya karena virus. Tapi kalau penyebabnya karena patogen ini dikarenakan bakteri, sehingga perlu juga pengobatannya dengan antimikroba. Kemudian intervensi ya terhadap sumber infeksi atau racun ya. Jadi memasak makanan, mencuci sayuran segar dengan air bersih ya. Kemudian jauhkan bahan makanan daging dan produk mentahnya dari makanan yang siap disajikan. Kemudian intervensi terhadap lingkungan, penyuluhan ya masyarakat tentang pentingnya kebersihan pribadi dan lingkungan. Kemudian intervensi terhadap host ya bisa lewat imunisasi aktif atau pasif. Dapat juga dengan penyuluhan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah 70 slide ya, habis suara saya ya. 88 ya, alhamdulillah. Jadi kalau adik-adik masih punya bahan kuliah Dr. Sauki ya yang penyampaian kuliah sebelumnya itu juga menurut saya sudah cukup baik ya. Saya hanya mungkin tidak mengupdate tapi mungkin mencoba memberikan informasi tambahan aja ya. Ya kayak gitu. Soalnya kemarin saya lihat bahan kuliahnya Dr. Sauki itu ya juga sudah apa ya sistematis dan ya secara umum sebuah penanganannya ya hampir sama dengan yang saat ini saya berikan ya kuliah keracunan ya. Sudah berkurang dari 88 jadi 83 ya.
Oke ya, kalau ini kalau boleh saya akhiri ya untuk kuliah keracunan ya. Saya nanti bisa ya untuk istilahnya diminta ya bahan ini karena memang apa namanya ya untuk bahan pembelajaran yang lebih informatif ya untuk adik-adik semua ya di modul KGD ya. Tolong dipelajari ya karena ini penanganan keracunan itu kalau di level kompetensi dokter itu dia tertinggi ya di level 4A ya. Sehingga meskipun yang tadi saya sampaikan ya itu tadi umpamanya contoh antidotum itu kok beberapa memang tidak tersedia ya di Indonesia, tetapi kan kita perlu melakukan tata laksana yang tadi saya sampaikan mulai dari RW, breathing, sirkulasi ya, itu kita lakukan ya, tidak semata-mata dikarenakan antidotum nggak ada, terus apa ya, kamu jadi apa ya, dibilang nah ini nggak ada obatnya ya, itu nggak boleh ya. Jadi harus berusaha untuk menangani kegawat daruratan ya, RW-nya gimana, breathing-nya, sirkulasinya ya. Jadi harus seperti itu. Saya kira cukup. Dokter Osa masih on atau boleh saya tutup Pak Osa? Ampun dokter. Oh iya, alhamdulillah. Kok cepat langsung berkurang ya Pak Osa, dari 88 langsung 78, ini cepet banget nih. Mau mandi sore dok kayaknya dok. Ya, rumah sakit gimana mau mandi cepet? Bisa ini. Ya kalau di rumah takutnya sinyalnya Pak Osa, ini saya masih di rumah sakit nih soalnya. Iya dokter. Baik, saya tutup ya, terima kasih. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.